Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan sebuah video terkait pengawalan seorang pejabat ataupun pengawalan mobil pejabat yang sangat arogansi. Dalam video tersebut terlihat seorang pengawal yang menunjuk-nunjuk pengendara lain. Hal tersebut disebabkan karena dia merasa bahwa jalannya itu diambil oleh orang lain. Padahal itu jalan umum yang siapa saja itu boleh lewat di situ. Ya, mobil dinas ataupun mobil pejabat tersebut yang sedang dikawal itu merupakan mobil yang berplat RI, yaitu ber-KT 36. Ya, awalnya kita tidak tahu siapa pemilik ataupun siapa yang sedang mengendari mobil berplat RI tersebut bernomor 36. Ya, beberapa hari kemudian itu ada seorang pejabat ataupun utusan presiden yang mengatakan bahwa itu adalah mobil miliknya. Ya, siapakah dia? Dia adalah Raffi Ahmad sebagai pemilik dari mobil RI berplat 36 tersebut. Akan tetapi dalam proses pengawalan tersebut, Raffi Ahmad itu sedang tidak berada dalam mobil yang dikawal tersebut. Akan tetapi Raffi Ahmad itu sedang berada dalam agenda ataupun rapat. Ya, mobil itu betul-betul kosong, teman-teman. Tidak ada pejabatnya, cuma ada supirnya saja. Ya, hal tersebut membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya, mengapa ya mobil kosong tersebut, mobil yang tidak ada isinya ataupun tidak ada pejabatnya itu dikawal ketat oleh petugas. Ya, ternyata usut punya Raffi Ahmad sudah membeberkan bahwa mobil yang dikawal tersebut itu mengambil berkas yang ketinggalan, sehingga ya mungkin perlu penjagaan atau pengawalan yang ketat ya untuk mengambil berkas-berkas penting ataupun berkas negara tersebut. Ya, menurutku kalau memang mobil itu kosong dan ditugaskan untuk mengambil berkas, ya tidak terlalu lah untuk melakukan pengawalan yang sangat ketat sampai mengambil hak orang lain, menutup ataupun meminggirkan orang-orang yang sedang berada di jalan. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia sangat geram dengan tingkah ataupun sikap yang diambil oleh para petugas. Seolah-olah jalan tersebut adalah milik mereka. Nah, teman-teman, yang perlu kita pahami adalah pengawalan ataupun proses pengawalan yang dilakukan kepada pejabat Indonesia ataupun para petinggi negara Indonesia itu tujuannya itu bukan untuk cepat sampai, akan tetapi tujuannya adalah agar pejabat ini aman. Dengan adanya pengawalan tersebut, pejabat ini tuh bisa aman serta selamat sampai tujuan. Tidak ada namanya gangguan di jalan-jalan. Ya, kenapa gitu ya pejabat itu tato-tato di jalanan, buru-buru mau kemana gitu ya. Kalau misalnya mau berangkat kerja mungkin ada hal yang sangat penting gitu ya, ada hal yang sangat urgent gitu yang harus bisa dibahas dengan cepat di kantornya kah atau ada ketemu dengan orang-orang penting, ya bisalah kita maklumi. Ini ketika pulang juga pejabat tersebut dari kantornya, itu sama juga teman-teman, tato di jalanan. Hal tersebut kan membuat kita risih gitu ya. Mau cepet-cepet kemana gitu ya, pulang gitu kan dari kantor. Kan nanti juga sampai ke rumah gitu ya, nggak perlu buru-buru. Yang perlu kita pahami dari kasus ini adalah, ya memang pejabat itu sudah diatur dalam undang-undang dalam proses pengawalannya, dari pindah satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi, tidak semua pejabat itu diberikan hak prioritas itu ya, di jalan raya ataupun di jalan umum. Ada beberapa pejabat saja yang diberikan hak prioritas dalam penggunaan jalan umum, sehingga masyarakat Indonesia itu wajib untuk minggir ataupun memberikan jalan bagi pejabat ini ataupun bagi kategori yang dianggap sebagai pengguna prioritas jalan yang sangat darurat. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada presiden, kemudian yang kedua itu ada namanya damkar, ketiga itu namanya ambulan ketika dia bawa jenazah ataupun membawa korban kecelakaan, kemudian yang keempat itu ada namanya tamu negara, dan berbagai macam hal lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi, itu merupakan prioritas pengguna jalan teman-teman sehingga kita wajib untuk memberikan jalan terlebih dahulu. Dalam hal ini, utusan presiden, menteri, kemudian bupati, gubernur, itu tidak ada diatur dalam undang-undang teman-teman. Tolong ya teman-teman, kalau misalnya aku salah, tolong koreksi dalam kolom komentar. Ya, kan tetapi dengan kerendahan hatinya Raffi Ahmad, di mana Raffi Ahmad itu sudah meminta maaf ke pihak publik, yang dimana mobil yang menjadi mobil dinasnya tersebut itu sudah membuat kegaduhan di khayalak publik. Ya, kalau gue jadi Raffi Ahmad ya tetap minta maaf gitu ya. Ya, kalau kita juga minta maaf itu juga tidak menurunkan marwah kita, tidak menurunkan derajat kita gitu ya. Karena kita sebagai pejabat itu harus bisa betul-betul bertanggung jawab segala aktivitas ataupun segala fasilitas yang diberikan kepada kita. Ya, menurut teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar.